Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan program segmentasi pelanggan dengan menggunakan Python. Kami beranggotakan 3 orang, saya sendiri Mega, dan 2 rekan saya Akbar dan Karlina. Segmentasi kali ini menggunakan algoritma clustering, di mana kita mempunyai perusahaan yang menjual beberapa produk dengan seseorang yang ingin mengetahui kualitas kinerja produk, akan kami analisis. Kita dapat mengelompokkan pelanggan berdasarkan waktu pembelian mereka. Karena datanya sangat besar, maka kami tidak bisa menganalisisnya dengan metode kerja. Maka kita harus menggunakan pembelajaran mesin. Kami akan menunjukkan bagaimana caranya mengelompokkan pelanggan pada segmen berdasarkan waktu di mana mereka menggunakan algoritma peeling. Yang pertama yaitu data gathering, di mana kita akan mengumpulkan data terlebih dahulu. Kami mengambil data dari PCI, di mana data tersebut dataset online. Dataset merupakan data transaksi yang berisi transaksi dari 1 Desember 2010 hingga Desember 2013. Setiap baris memiliki transaksi yang terjadi masing-masing, nama produk, komoditas, harga, dan lain-lain yang mewakili ID. Dan di kasus ini, kami mendahulukan baris ganti-gantian untuk mengambil sampel dari 9 data, dan kami berasumsi bahwa sebagai keseluruhan data. Bisa dilihat di layar untuk datanya. Selanjutnya, untuk pengambilan tabel, setelah mengambil sampel data, kami akan membuat data lebih mudah untuk melakukan analisis untuk mencari segmentasi pelanggan. Ada beberapa yang dapat kita lakukan, seperti kapan pelanggan membeli produk, kapan pembelian produk untuk terakhir kalinya, seberapa sering dengan membeli produk, dan berapa banyak dengan membayar produk tersebut. Kami akan menyebutnya segmentasi ini dengan segmentasi arahan. Untuk membuat tabelnya, kita dapat resensi dan moneter untuk mendapatkan jumlah hari. Kolom kemudian dapat mengurangi tanggal screenshot dengan sangat banyak transaksi. Untuk membuat kolom, nilai moneter kita dapat gambar di layar. Saat ini kumpulan data terdiri dari kolom pembaharuan, frekuensi, dan moneter. Tapi kami belum bisa menggunakan dataset karena kami harus melakukan proses terlebih dahulu. Bisa dilihat di layar untuk tabelnya, mohon maaf, ke bawah. Nah, ini untuk customer ID-nya. Ada resensi, frekuensi, dan moneter value. Untuk mencari datanya, kita harus melakukan proses terlebih dahulu. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Karlina. Untuk proses selanjutnya ada Spice import status, di mana kita memisahkan antara menganalisa antara data-data yang sudah terkumpul. Sebelumnya dipisah-pisahkan dulu, dapat dilihat dari grafik yang ada di sini. Yang paling pertama yaitu grafik resensi, yang kedua frekuensi, dan yang ketiga monetary value. Ke bawah. Dari sana kita memberikan untuk menganalisanya, kita inputkan data-data yang tadi, selanjutnya diberikan proses, lalu dari proses tersebut
akan menghasilkan dari permintaan customer. Selanjutnya diproses yang terdapat dari hasilnya, yaitu grafik-grafik yang antara regresi dengan frekuensi di bawahnya, ke bawah coba. Nah, grafik ini yaitu grafik hasil dari frekuensi tersebut, dan data hasilnya yaitu 0,9 sampai min 0,72, lalu 0,3 sampai min 0,1. Yang selanjutnya frekuensi yaitu 14,77 dan 0,85. Setelah itu didapatlah hasil monetary value yang dimana menunjukkan kebutuhan dari customer sendiri. Nilai tertingginya 16,63 dan nilai terendahnya 1,16. Selanjutnya ada set number, di mana data yang tadi itu dikelompokkan menjadi frekuensi, dan monetary value. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Akbar. Baik, terima kasih atas presentasinya dari Karlina. Di sini saya akan menjelaskan pemodelan. Untuk membuat segmentasi dari data, kita dapat menggunakan algoritma K-means untuk melakukan hal ini. Algoritma K-means adalah algoritma pembelajaran tanpa pengawasan yang menggunakan prinsip geometri untuk menentukan klaster mana yang termasuk dalam data. Dengan menentukan setiap centroid, kami menghitung jarak ke setiap centroid. Setiap data memiliki centroid jika memiliki jarak terkecil dari yang lain. Hal ini berulang hingga total jarak berikutnya tidak mengalami perubahan yang signifikan dari sebelumnya. Untuk mengimplementasi K-means dengan Python sangatlah mudah. Kita dapat menggunakan fokus K-means dari Skliner untuk melakukan ini. Untuk melakukannya, kita dapat membuat tabel dengan hasil 5 data teratas saja. Ini datanya. Selanjutnya, untuk membuat clustering, kita mencapai performa maksimal. Kita harus menentukan hypermeter mana yang cocok dengan data. Untuk menentukan hyperparameter mana yang terbaik untuk model dan data kami dapat menggunakan metode SIKO untuk memutuskan kode akan terat seperti ini. Mungkin yang di atas. Terus bagaimana cara menginterferensikan plotnya? Sumbu X adalah nilai K dan sumbu Y adalah nilai SSE data. Kami akan mengambil parameter terbaik dengan melihat di mana nilai K akan memiliki tren linear pada K berturut-turut berikutnya. Berdasarkan pengamatan kami, nilai K dari 3 adalah hypermeter terbaik untuk model kami, karena nilai K berikutnya cenderung memiliki tren linear. Oleh karena itu,
Model terbaik kami untuk data tersebut adalah K-MENS dengan jumlah klaster adalah 3. Selanjutnya, kita akan memanggil terlebih dahulu klaster dengan hanya memanggil sampai 5 data teratas yang nantinya akan digunakan untuk menginterferensi segmen. Kita dapat meringkas tabel RFM berdasarkan klaster yang tadi sudah dipanggil dan menghitung MENS dari setiap variabel kode akan teratas seperti ini. Bisa dilihat ini hasil kodenya. Selain itu, kita dapat menganalisis segmen menggunakan snack plot. Ini membutuhkan dataset yang dinormalisasi dan juga label klaster pertama. Kita membuat data frame-nya terlebih dahulu seperti pada perintah ini. Dan ini hasil datanya. Kemudian kita akan melakukan MELS data. Ada banyak cara berbeda untuk membentuk suatu data frame dalam Pandas. Tetapi metode MELS adalah yang paling fleksibel untuk mengubah bentuk dari sebuah data frame seperti pada kode berikut. Kita akan melakukan perubahan menjadi ID cluster. Oke, bisa dilihat. Ini datanya. Berikut ini adalah kode yang akan dirubah menjadi ID cluster, atribut, dan value seperti pada hasil tabel. Datanya. Kemudian setelah itu kita akan memvisualisasikan plotnya dengan menggunakan plot ini. Kita dapat memiliki visualisasi yang baik dari data tertentu. Bagaimana klaster berbentuk satu sama lain, kita dapat membuat plot dengan menggunakan kode ini. Kemudian setelah dibuat plotnya, kita dapat membuat rata-rata dari setiap frekuensi dan nilai monetary value dan dibuat tabel. Dan ini hasil data tabel. Dapat dilihat dari gambar. Tadi di bawah cluster 0 sangat jarang, lebih sedikit untuk dibelanjakan dan mereka memiliki produk di waktu yang lama. Oleh karenanya, cluster 0 dapat dikatakan sebagai cluster terkecil, atau bisa disebut cluster churn adalah kehilangan pelanggan dari suatu bisnis. Kemudian, cluster 1 lebih jarang untuk membeli, tetapi mereka membeli produk baru-baru ini, maka dari itu bisa dikategorikan sebagai cluster pelanggan baru. Dan yang terakhir adalah cluster 2. Itu sering menghabiskan lebih banyak pada produk dan memiliki juga pembeli produk baru-baru ini. Maka dari itu cluster 2 itu adalah cluster pelanggan setia. Mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.